Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semuanya. Yang dengan kenikmatan itulah kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya dan bisa melakukan amalan yang mulia ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya karena mengharapkan pahala darinya, sehingga pahala dari amalan kita ini bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada majelis yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah hakikat salat dan keutamaan salat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum orang yang meninggalkan salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya sangat panjang sekali. Makanya sebagian ulama sampai menulis kitab khusus yang membahas masalah hukum meninggalkan salat. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kenapa sampai dijadikan kitab khusus untuk membahas masalah ini? Karena memang masalah ini masalah yang panjang. Dalil yang menjelaskan masalah ini banyak. Khilaf para ulama atau perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama sangat kuat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ini dengan pembahasan yang ringkas. Orang yang meninggalkan salat itu bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat. Kemudian yang kedua,
orang yang meninggalkannya dengan tetap meyakini kewajiban salat. Untuk keadaan yang pertama, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, maka hukumnya jelas. Seluruh kaum muslimin berijma' atau seluruh ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa orang seperti ini hukumnya kafir, keluar dari Islam karena dia mengingkari sesuatu yang sangat jelas di dalam Islam. Dia mengingkari al-ma'lum min ad-dini bid-darurah, sesuatu yang diketahui oleh semua orang yang beragama Islam. Dan dia telah mengingkari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajibannya. Makanya para ulama telah berijma' akan kafirnya orang yang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajibannya. Bahkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingkari wajibnya salat walaupun masih melakukannya, ini juga menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Kalau misalnya ada orang setiap hari dia salat, tapi dia mengingkari wajibnya salat 5 waktu, maka para ulama telah berijma' bahwa orang seperti ini dihukumi sebagai orang yang telah jatuh ke dalam kekufuran. Di sini disebutkan hadza in kana qad nasha'a bainal muslimin. Hukum ini berlaku apabila dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Fa amma in kana qaribal ahdi bil Islam aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin minal muslimin bihaitsu yajuzu an yakhfa 'alaihi wujubuha fala yukaffar bimujarradil jahd. Adapun apabila orang tersebut baru saja masuk Islam, mungkin saja belum pernah belajar masalah itu sama sekali karena dia baru masuk Islam, atau dia sudah lama masuk Islam tapi hidupnya di tempat yang jauh sekali dari kaum muslimin, sehingga menjadi wajar apabila dia belum tahu masalah itu sama sekali. Maka orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan hanya dengan pengingkarannya terhadap kewajiban sholat. Akan tetapi orang yang seperti ini harus dikasih tahu dahulu sebelum dihukumi kufur. Kita berikan dia ilmu tentang masalah ini. Baru setelah itu kalau dia masih mengingkari, baru dihukumi sebagai orang yang telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ini orang yang pertama ya, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Hukumnya apa tadi? Para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwa orang yang seperti ini benar-benar kufur. Dia keluar dari keislamannya. Dikecualikan 2 keadaan. Apabila dia baru masuk Islam sehingga dia tidak tahu hukum itu. Yang kedua, apabila dia hidup
di daerah yang jauh sekali dari kaum muslimin, sehingga menjadi wajar apabila dia tidak tahu hukum ini. Keadaan yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada orang meninggalkan sholat tapi karena malas atau karena dia menyepelekan, tapi dalam hatinya dia masih meyakini bahwa sholat itu diwajibkan. Keadaan yang kedua ini juga terbagi menjadi dua. Keadaan yang pertama adalah apabila dia meninggalkan sebagian sholatnya, tapi masih melakukan sebagian sholat yang lain. Kalau pas malas, dia sengaja meninggalkan sholat tanpa udzur sama sekali. Kalau pas giat, dia masih menjalankan sholatnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia benar-benar tidak sholat sama sekali. Benar-benar tidak melakukan sholat sama sekali. Bahkan kalaupun ada orang yang mengancamnya, tetap tidak mau melakukan sholat. Ada orang-orang yang demikian. Untuk keadaan yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang meninggalkan sebagian sholatnya dan menjalankan sebagian sholatnya yang lain, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang seperti ini tidak bisa divonis atau dihukumi sebagai orang yang keluar dari keislamannya. Orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan keluar dari keislamannya, karena adanya beberapa dalil yang sangat kuat yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi. Ada 5 salat yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Faman laqiyahu bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a laqiyahu walahu 'indahu 'ahdun yudkhiluhu bihil jannah. Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat 5 waktu itu, tidak menyia-nyiakannya sama sekali, maka ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan jaminan kepada dia. Allah memberikan janji kepada dia akan memasukkannya ke dalam surga. Allah jamin dia masuk surga. Wa man laqiyahu bihinna wa qad intaqasa minhunna syai'a istighfafan bihaqqihin laqiyahu wa la 'ahda lahu in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafara lah. Barang siapa yang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia kurang dalam menjalankan salat 5 waktu karena dia menganggap remeh masalah salat tersebut, maka dia menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ada jaminan untuknya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan azab dia. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan ampuni dia. Di sini disebutkan, ya, wa qad intaqasa minhunna syai'a.
dia mengurangi dari sholatnya. Dia kurang dalam menjalankan sebagian sholatnya. Ada kata-kata minhunna, dari sholat-sholat tersebut ada yang kurang. Maka orang yang seperti ini masih masuk dalam masyiah, masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki, Allah akan ampuni dia. Apabila Allah menghendaki, Allah akan azab dia karena dosanya. Orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas ya, dia seorang mukmin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang yang kafir. Karena orang yang kafir hukumnya jelas, dia masuk ke neraka selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sebagian salatnya dan melakukan sebagian salat yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihin nasu min a'malihimus shalah." Sesungguhnya amalan manusia yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fayaqulu rabbuna lil malaikah wa huwa a'lam. Maka Rabb kita mengatakan kepada para malaikatnya, sedangkan Allah lebih tahu tentang hal tersebut, unzuru abdi, lihatlah hambaku ini, atammaha am naqasaha, apakah dia menjalankan salatnya dengan sempurna ataukah dia menjalankannya dengan kekurangan. Ada yang kurang dari salatnya. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah. Apabila salatnya dijalankan dengan sempurna, maka dia dicatat sebagai amalan yang sempurna. Wa in kana qad intaqasa minha syai'a, tetapi apabila ada yang kurang dari salatnya tersebut, qal unzuru hal li'abdi min tatawwu', maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, lihatlah apakah dia punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Apabila orang tersebut punya salat sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, sempurnakanlah salat-salat wajibnya dengan salat-salat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'mal ala dhalikum. Kemudian setelah itu amal-amal yang lain juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Yang wajibnya dahulu, kalau yang wajibnya ada yang kurang, bisa disempurnakan dengan yang sunnah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini jelas ya, dikatakan apabila orang ini ada yang kurang dari salat wajibnya, maka lihatlah apakah dia masih punya amalan-amalan salat sunnah. Dan kurangnya salat wajib seseorang bisa ditinggalkan karena kesengajaan, bisa juga ditinggalkan karena ketidaksengajaan atau karena uzur. Dan tidak disebutkan di sini apakah ditinggalkan secara sengaja ataukah tidak sengaja, sehingga hukumnya umum. Karena tidak ada perincian seperti itu, berarti dua keadaan itu dicakup oleh hadis ini. Dan hukumnya dilihat dulu amalan-amalan sunnahnya. Kalau dia langsung divonis sebagai seorang yang kafir, maka
Tidak perlu dicari amalan-amalan sunnah yang lain, karena dengan meninggalkan sebagian sholatnya sudah jadi kafir dia. Maka amalan-amalan yang lain tidak perlu lagi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Memerintahkan kepada para malaikatnya untuk melihat. Coba dilihat sholat-sholat sunnahnya bagaimana. Apakah dia punya sholat sunnah yang bisa menutupi kewajiban sholat wajibnya? Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini mendorong kita untuk semangat menjalankan sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah tersebut bisa menjadi penutup kekurangan sholat wajib kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan sholat sebagian, ya, tidak semuanya. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kita boleh menyepelekan masalah meninggalkan sholat walaupun sebagian. Kenapa demikian? Karena adanya ijma' dari para ulama bahwa meninggalkan sholat sebagian ini apabila tanpa udzur sama sekali, maka dia menjadi dosa besar. Para ulama telah sepakat dalam masalah ini. Orang yang meninggalkan sholat walaupun hanya sebagian, dia meninggalkannya tanpa udzur sama sekali. Ulama sepakat orang yang demikian dianggap telah melakukan dosa besar. Bahkan para ulama juga sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu walaupun hanya sebagiannya itu lebih besar daripada dosa membunuh atau mencuri atau bahkan dosa zina atau bahkan dosa meminum minuman keras. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa buruknya? Ada dosa yang lebih besar daripada dosa pembunuhan, yang lebih besar daripada dosa perzinaan, lebih besar daripada dosa pencurian, lebih besar daripada dosa minum minuman keras. Dan dosa ini banyak disepelekan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, nas'alullah as-salamata wal afiyah, yaitu dosa meninggalkan salat 5 waktu. Banyak yang tidak sadar akan besarnya dosa meninggalkan salat 5 waktu tanpa udzur. Padahal para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saudara-saudara kita yang demikian semakin dekat kepada Islam, memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menyadari besarnya dosa ini dan mereka menjaga salatnya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keadaan yang kedua dari keadaan orang yang meninggalkan sholat tapi dia masih meyakini kewajibannya adalah keadaan ketika dia meninggalkan sholatnya semuanya, tidak menjalankan sholat 5 waktu sama sekali. Yang paling parah adalah orang yang demikian dan ketika
diberikan ancaman, apabila tetap tidak sholat, dia tetap tidak sholat. Ini yang paling parah. Dalam masalah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan orang seperti ini kafir, karena dia tidak menjalankan sholat sama sekali. Apalagi yang tadi, yang ketika diberikan ancaman, kamu kalau tidak sholat, kalau kamu tidak tetap sholat, kamu akan dibunuh. Masih tidak sholat juga. Kalau kamu tidak sholat, kamu akan dipenjara. Masih tidak sholat. Orang yang seperti ini jelas kekufurannya, walaupun dia masih meyakini tentang kewajiban sholat 5 waktu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Dia telah kafir. Di sini disebutkan faman tarakaha, faman tarakas salah, dan salah di sini ada alnya, as-salah, dan itu menunjukkan makna umum. Makna umum maksudnya makna semua. Faman tarakas salah maksudnya adalah barang siapa yang meninggalkan semua salatnya, faqad kafar, maka dia telah kufur. Hadis lain dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jelas ya? Kalau dia meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Kalau dia menjalankan salatnya, maka dia masih muslim. Di sini disebutkan tarkus shalah. Ada alif lamnya dalam lafal salat. Meninggalkan semua salat. Kemudian di antara dalil lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan itu terjatuh ke dalam kekufuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang-orang penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka ini? Mereka mengatakan, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang salat. Dan ayat ini menjelaskan tentang orang kafir. Makanya setelah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang
tidak ada kecuali pada orang kafir. Di antara sifat tersebut, wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami mendustakan hari akhir. Dulu kami mendustakan hari kiamat. Dan ini sifat khusus yang ada pada orang-orang kafir. Di antara ciri orang kafir disebutkan tadi, lam naku minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Ini jelas ya, meninggalkan salat secara keseluruhan. Makanya orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, ya, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang ini telah terjatuh ke dalam kekufuran. Apalagi kalau kita melihat perkataan seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menjadikan kekufuran kecuali salat. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada amalan yang meninggalkannya menjadikan seseorang kafir kecuali salat. Di sini disebutkan kana ashabun nabi, semua sahabat Nabi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah perkataan ini. Ini sesuatu yang sangat mengerikan ya. Kekufuran menjadikan seseorang kekal selama-lamanya di neraka. Padahal kita tahu bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Siksa yang paling ringan saja bisa mendidihkan otak. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang nantinya paling ringan siksanya adalah paman beliau, Abu Talib. Bagaimana siksanya? Ada bara api yang diletakkan di ujung kakinya. Tapi bara api tersebut bisa mendidihkan otak yang ada di kepalanya. Padahal bara api belum apinya. Padahal di ujung kaki, belum ketika didekatkan di kepalanya, bagaimana? Dan bagaimana kalau di dalam neraka selama-lamanya? Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkataan seorang tabi'in Abdullah ibn Syaqiq ini dikuatkan dengan adanya athar-athar dari sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bagian keislaman sama sekali bagi orang yang meninggalkan semua salatnya. Ya, di sini as-salah ada alif lamnya menunjukkan makna semua, makna umum. Tidak ada bagian sama sekali. Jadi tidak ada bagian keislaman sama sekali bagi orang yang meninggalkan salat. Berarti dia kufur. Dia tidak punya keislaman sama sekali. Ini menguatkan perkataan seorang tabi'in Abdullah ibn Syaqiq bahwa semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat ada satu amalan yang meninggalkannya menyebabkan kekufuran kecuali salat. Ada juga athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu
Beliau mengatakan man lam yusalli fala dinalah. Barang siapa yang tidak salat, maka dia tidak punya agama sama sekali. Barang siapa yang tidak salat, maka dia tidak punya agama sama sekali. Ya, di sini juga maksudnya man lam yusalli salatan. Barang siapa yang tidak salat sama sekali, maka dia tidak punya bagian agama sama sekali. Begitu pula dengan perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, la imana liman la salatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak salat sama sekali. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak salat sama sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah perkataan para sahabat yang menguatkan perkataan seorang tabi'in Abdullah ibn Syaqiq, bahwa semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah meninggalkan ada suatu amalan. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada amalan yang meninggalkannya menjadikan kekafiran kecuali salat. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama, ya. Ini saya lihat pendapat yang lebih kuat, namun kita harus jujur bahwa ini adalah pendapat sebagian ulama. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat walaupun semuanya tidak sampai menjadikan orang kafir. Nas-nas atau dalil-dalil yang tadi kita sebutkan dibawa oleh mereka kepada keadaan, ya, salah satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama itu adalah kufur, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang ke dalam, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya, yang mereka sebut sebagai kufur asghar. Atau yang kedua, ya, bahwa nas-nas tersebut dibawa kepada orang-orang yang meninggalkannya dengan keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat, ya, dibawa kepada salah satu dari dua keadaan ini. Ini pendapat mayoritas ulama. Apalagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat hadis tentang bitaqah, hadis bukan hadis bitaqah, ya, hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id, ya, di situ disebutkan bahwa para malaikat nantinya akan memberikan syafaat. Para nabi juga akan memberikan syafaat. Begitu pula kaum mukminin, mereka akan memberikan syafaat. Setelah itu tinggal Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya arhamur rahimin. Tersisa Allah Subhanahu wa taala yang paling menyayangi hambanya. Kemudian disebutkan di situ fayaqbidu qabdatan minan nari nasan lam ya'malu lillahi khairan qat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil satu genggaman tangan orang-orang yang mereka belum melakukan amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Mereka belum melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan mereka telah terbakar. Qad ihtaraqu hatta sara himama. Kemudian setelah itu fayu'ta bihim ila ma'in yuqalu lahal hayah fayusabbu alaihim. Didatangkanlah air, mereka didatangkan ke tempat air yang
air tersebut disebut sebagai air kehidupan. Kemudian mereka disiram dengan air tersebut. Fayambutuna kama tambutul habbatu fi hamili as-sail. Maka badan mereka tumbuh, ya, seperti tumbuhnya benih yang terbawa banjir. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan mereka belum melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dan agak jauh, ya, kalau dikatakan salat tidak termasuk dalam hadis ini. Sehingga maksudnya tidak melakukan kebaikan sama sekali selain salatnya. Ini agak jauh kalau diartikan dengan arti yang seperti ini. Ya, ini termasuk di antara hadis yang menguatkan pendapat jumhurul ulama dalam masalah ini. Mereka juga berpendapat, mereka juga menyebutkan dalil, ya, bahwa la na'lamu fi asrin minal a'sari ahadan min tariqis salah turika taghsiluhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fi maqabiril muslimin wala inna. Mereka mengatakan bahwa kami tidak mengetahui sama sekali di masa atau di zaman kapanpun ada orang yang meninggalkan salat dari orang yang kami tidak tahu ada seorang pun yang meninggalkan salat tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kami juga tidak tahu ada orang yang menjadikan warisannya tidak diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Kami juga tidak tahu ada orang yang mengharuskan perpisahan antara suami yang antara pasangan yang salah satunya tidak menjalankan sholat. Kalau dia dihukumi sebagai orang yang kafir, harusnya hukum-hukum ini berlaku bagi dia. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, tidak wajib dikuburkan di kuburan, bahkan tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi, ya, dan harusnya berpisah antara dua pasangan ini, ya, antara dua orang yang terjalin hubungan pernikahan. Ya, ini dalil-dalil jumhur ulama dalam masalah ini, sehingga ya masalah ini adalah masalah yang khilaf di dalamnya, khilaf yang kuat, ya. Jadi jangan sampai dalam masalah-masalah yang seperti ini kita saling menghajar, kita saling memboikot. Kita harus ada sikap toleran dalam masalah-masalah yang seperti ini. Kita boleh menguatkan salah satu dari dua pendapat ini, namun tidak boleh merendahkan orang yang menyelisih pendapat kita. Inilah fikih, ya. Kalau ada yang bertanya kepada anak akan katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, pendapat yang lebih dekat kepada dalil adalah pendapat yang mengatakan bahwa dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Karena banyaknya hadis tadi dan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan hukum tersebut. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum meninggalkan sholat. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Pak Kadan di Cianjur, silakan. Ya. Afwan Ustaz, ini luar tema Ustaz. Jadi saya ingin bertanya tentang masalah mencukur jenggot Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah saya ini berjenggot walaupun hanya sedikit Ustaz. Namun jenggot saya ini gak beres Ustaz. Jadi ada beberapa helai yang panjang, sedangkan yang banyak itu agak pendek tapi lebih dari 1 genggam Ustaz. Apakah boleh mencukur jenggot yang panjang yang beberapa helai yang lebih dari 1 genggam Ustaz? Baik. Ya. Mohon ditunggu jawabannya, Pak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan tentang apabila jenggot sudah melebihi 1 genggam, apakah boleh dipotong sebatas 1 genggam itu ataukah tidak boleh? Ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, jenggot harus ditinggalkan, harus dibiarkan, tidak boleh dipotong sama sekali. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh dipotong yang melebihi 1 genggam. Ya, bagian jenggot yang melebihi 1 genggam boleh dipotong. Ini berdasarkan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau haji dan beliau menjalankan halaq, ya, beliau menjalankan halaq atau orang awam menyebutnya tahallul. Beliau mencukur semua rambutnya dan juga memotong dari jenggotnya yang melebihi genggaman tangannya. Ya, beliau ambil jenggotnya yang melebihi genggaman tangannya, dicukur, dan di depan orang banyak. Beliau melakukan seperti ini di depan orang banyak, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat Nabi yang lain. Ya, tidak ada pengingkaran dari sahabat Nabi yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi yang lain juga menyetujui akan hal ini. Dan sangat jauh kemungkinan sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak tahu. Karena berapa kali sahabat Ibnu Umar haji, dan setiap haji melakukan seperti itu. Dan momen haji itu momen di mana kabar-kabar dari para sahabat itu menyebar, ya. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan momen haji, kalau momen bukan momen haji maka harusnya tidak boleh. Jawabannya yang pertama, apa yang dikatakan oleh imam besar dari madhab Maliki, yaitu Imam Ibn Abdul Bar radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau hal itu boleh dilakukan di dalam haji, maka harusnya boleh juga dilakukan di luar haji. Kalau itu dibolehkan untuk dilakukan di dalam haji, yang di dalam haji saja boleh, apalagi di luar haji. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, ada athar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau juga mencukur jenggot beliau yang melebihi genggaman beliau.
Dan tidak disebutkan di situ beliau melakukannya ketika haji. Ini menunjukkan bahwa baik di dalam ibadah haji, di dalam manasik haji, ataupun di luar manasik haji, mencukur atau memotong bagian jenggot yang melebihi satu genggaman itu dibolehkan. Dan ini juga pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau praktekkan sendiri. Disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah melihat Imam Syafi'i mencukur bagian jenggotnya yang melebihi genggamannya. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Kadan yang berada di Cianjur. Kita beralih ke pertanyaan melalui chat WhatsApp di kesempatan ini dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, adik saya usianya sudah 36 tahun. Dari semenjak ayah meninggal selama 12 tahun ini, ia jadi malas sholat dan malas melakukan apapun. Setiap hari hanya bermain game, tapi setiap bulan Ramadan ia sholat dan puasa sebulan penuh. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Sudah sering dinasehati, belum berubah juga, padahal ia tahu hukum meninggalkan sholat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, ini masuk dalam pembahasan kita tadi, ya. Orang yang menjalankan sholatnya tapi hanya sebagian saja, dan dia tahu bahwa itu wajib untuk dia lakukan. Dia tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi karena hawa nafsunya, karena kalah dengan godaan syaitan, akhirnya dia meninggalkan sholatnya, ya. Dan saya katakan tadi, banyak dari saudara-saudara kita yang menyepelekan masalah sholat, ya. Ada di banyak kasus, ya, orang meninggalkan sholat subuh. Setiap hari sholat subuhnya ditinggalkan. Kalau datang jam kerja, dia berangkat kerja. Nanti sholat duhurnya, karena dia sudah bangun, ya sholat duhur bersama jamaah. Sholat asarnya dia lakukan, sholat maghribnya dia lakukan, sholat isyanya dia lakukan, sholat subuh dia selalu telat bangun dan pergi ke tempat kerjanya tanpa sholat sama sekali. Ada juga kasus-kasus orang yang sholatnya itu ketika sholat Jumat saja. Sholatnya ketika sholat Jumat saja. Sholat-sholat yang lain dia merasa malas, ya, dan menyepelekan masalah sholat. Sampaikanlah kepada orang-orang yang demikian bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar, bahkan dosa yang sangat besar sekali, ya, dosa yang sangat besar sekali. Para ulama telah berijma bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa perzinaan. Ini bukan meremehkan masalah perzinaan, bukan. Dosa zina juga sangat besar sekali, tapi dosa meninggalkan salat lebih besar dari itu. Ini lebih besar daripada dosa pembunuhan, ya. Meninggalkan salat lebih besar daripada dosa pembunuhan. Bukan meremehkan pembunuhannya, tapi kita ingin menjelaskan bahwa dosa salat itu sangat-sangat besar sekali, jangan diremehkan. Dan bukan kita yang mengatakan bahwa dosa salat itu lebih besar daripada pembunuhan. Para ulama di zaman dulu mereka sepakat akan hal ini. Lebih besar daripada dosa minum-minuman. Bukan kita meremehkan dosa minum-minuman keras, bukan. Tapi kita katakan dosa minum-minuman keras itu sangat besar sekali, tapi dosa sholat lebih besar dari itu. Sampaikan kepada mereka hal ini. Dan sampaikan kepada mereka, ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa dosa meninggalkan sholat walaupun sebagian itu bisa menjadikan kekufuran, agar mereka takut, agar mereka sadar
Apalagi kalau meninggalkannya hanya karena main game. As'alullah as-salamu wal afiyah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Main game, main permainan-permainan yang lainnya, apabila menjadikan seseorang meninggalkan salat, jelas permainan tersebut hukumnya haram, walaupun asalnya mubah. Apalagi kita melihat kenyataan bahwa dalam permainan-permainan itu banyak sekali sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Ya, kalau kita lihat permainan-permainan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mengenal agama, ya, atau tidak beragama Islam, ya, kita akan sulit mendapatkan permainan yang di dalamnya tidak ada pelanggaran syariat Islam. Di sana ada musik, ya. Apa kita bisa menemukan permainan tanpa musik? Ya. Dan orang yang bermain yang meniadakan musiknya itu jarang. Ya, ada orang-orang yang memang ketika main musiknya dimatikan, tapi jarang. Kemudian di sana pasti ada tokoh-tokoh yang menampakkan auratnya. Ada animasi-animasi yang menampakkan auratnya. Jelas ya, yang seperti ini tidak dibolehkan. Dan efek dari permainan game ini juga bisa mempengaruhi kehidupan nyata seseorang. Kalau di dalam gamenya dia selalu membunuh orang, bisa jadi dalam kehidupan nyatanya dia menyepelekan masalah itu, masalah membunuh orang. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau punya saudara yang seperti ini, nasihati. Apa sih yang dia dapatkan dari permainan game itu? Apakah dia mendapatkan uang yang banyak? Apakah dia mendapatkan pahala? Ya, tidak dua-duanya. Mendapatkan uang, kalau dia mendapatkan uang pun, ya, maka itu merupakan kerugian yang nyata, karena dia rugi dari sisi agama. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berapa waktu yang menjadi sia-sia karena game tersebut. Dan semua waktu kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyanyiakannya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Nanti penduduk neraka ketika mereka ingin dikeluarkan dari neraka, dijawab, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk beribadah ketika di dunia? Dengan adanya umur kalian itu, dengan umur harusnya kalian ingat, dan telah datang orang yang mengingatkan kalian. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah siksaan neraka itu. Sungguh tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang melakukan kezaliman. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah di atas sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbil alamin. Saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dari wabah, ya, yang belum terkena wabah. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dari wabah ini. Yang terpapar wabah, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Dan bagi mereka yang meninggal karena wabah, mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya,
dimuliakan tempatnya, dan mudah-mudahan mereka semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.